Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Di kesempatan kali ini, lagi-lagi saya tidak akan membacakan cerita. Tapi tenang, kalian masih tetap bisa menikmati cerita dari saya. Cerita ini fiksi, yang ditulis oleh Arimayang 18, yang berjudul Sick Student. Video ini video podcast pertama yang saya buat, dan beberapa bulan yang lalu sudah sempat saya upload. Tapi kemudian saya privasi dan akhirnya saya hapus. Dan penyebab kenapa saya hapus adalah karena ada suara asing yang masuk. Kenapa saya bilang suara asing? Karena saat recording tidak ada yang aneh, saat proses editing juga tidak ada yang aneh. Sebelum diupload, seperti biasa saya dengarkan lagi sampai selesai dan tetap tidak ada keanehan. Tapi keanehan itu justru ketahuan setelah video tersebut diupload. Nggak tahu kenapa, ada suara asing yang masuk di menit ke 24 di bagian setelah kalimat Radit melolong panjang. Di situ ada suara-suara aneh yang awalnya nggak ada sama sekali. Jujur, awalnya saya kaget. Lalu videonya langsung saya privasi dan saya hapus dari YouTube. Tapi setelah saya pikir-pikir, ini cukup menarik dan layak dibagikan ke kalian. Cuman sebagai hiburan aja ya. Siapa tahu di antara kalian pernah mendengar suara yang semacam ini. Oke, tidak perlu berlama-lama. Silahkan perhatikan di menit ke-24 dari mulai cerita ini dimulai. Dan mungkin ketika kalian mendengarkan suara itu, kalian bisa berkomentar itu suara apa. Ruang guru sudah kosong sepenuhnya. Jam dinding berdentang 5 kali. Radit melirik jam dinding yang tergantung di tengah ruangan tersebut. Sudah sore. Radit bergegas membereskan buku-buku kerjanya dengan tergesa. Kacamata minus satunya merosot anggun, menggantung di ujung hidungnya yang mancung dan putih. Sore ini dia ingin cepat pulang. Dia sudah rindu memainkan pipi montok Della, putri pertamanya yang baru berusia 8 bulan. Dihempaskan tali tas punggung hitamnya ke bahunya yang ramping dan berbalik menuju tempat parkir motor. Radit sudah setengah berlari sampai pintu keluar ruang guru, saat tiba-tiba satu bayangan hitam menubruknya dengan keras. Kertas berhamburan. Radit terduduk memegang keningnya yang memar sambil mengerang lirih. Kacamatanya terlempar entah kemana. Di depannya berdiri sosok tinggi besar, menjulang sempurna ke atas dan ke samping. Sejenak Radit merasa kegelapan menyelimuti penjuru ruang guru. Ternyata sosok yang besar itulah yang menghalangi sinar matahari. Radit mengerjapkan matanya. Diraihnya kacamatanya yang tadi sempat jatuh. Radit mendongak dan menangkap sosok paling ditakuti di sekolah tersebut. Ibu kepala sekolah. Pak Radit! Suara tersebut menggelegar menembus sudut-sudut sekolah. Jendela dan pilar-pilar penyangga ruangan bergetar hebat karena karisma suara tersebut. Saya Bu Normala. Radit tergagap menjawab panggilan suara tersebut. Kalau jalan hati-hati Pak. Suara tersebut mendengus kesal, namun tetap tanpa ekspresi dan bergerak tenang menuju kursi paling depan. Seakan tabrakan tubuh Radit tiada efeknya. Padahal tubuh Radit sampai terjengkang hebat ke belakang. Pak Radit jangan pulang dulu. Ada tugas buat Pak Radit sekarang.
Suara Bu Nurmala bergema seiring semangat Radit yang terkulai. Impiannya segera bercanda dengan bayinya runtuh. Radit terperosok ke dalam kursinya, bersiap mendengar komando dari atasannya tersebut. "Pak Radit." Radit mendongak malas. "Saya mohon bantuannya ya. Sore ini ada beberapa siswa-siswi kita yang harus mengulang ujian mid semester. Tolong bantuannya untuk mengawasi mereka ujian susulan," tegas Bu Nurmala. Radit menggeliat pelan, pertanda protes. Tapi dia tahu, usahanya tersebut sia-sia. Radit menengok jam tangan G-Shock warna hitam metalik di pergelangan tangan kirinya. Jam 17.05. Ini gila. Ujian susulan bisa berlangsung 2 jam. Artinya dia harus terkungkung di sekolah ini hingga jam 19.00 nanti. Besok pagi rapot akan dibagikan ke orang tua murid. Sementara mereka belum ada nilai ujian mid semester. Anak-anak ini memang bandel. Sudah diberikan waktu 1 minggu untuk ujian susulan, tapi ada saja alasan mereka. Sibuk main basket lah, ekstra inilah, kegiatan itulah. Pusing saya memikirkan mereka, Pak Radit. Cerocos Bu Nurmala tanpa bisa disela. Radit hanya mengintip sebal dari sudut kacamatanya, kemudian kembali membuang pandangannya ke bawah. Sore ini ujian mereka harus sudah selesai, Pak Radit. Kemudian tolong scan lembar jawaban mereka sekalian. Kunci jawaban dan lain-lain sudah ada di sini. Bu Nurmala kembali mencicit panjang sambil mengulurkan tumpukan file setinggi bukit ke depan wajah Radit. Dan ini laptop sekolah. Nilai jadi mereka tolong masukkan ke file kurikulum ya Pak Radit. Bu Nurmala memicingkan matanya yang bundar penuh intimidasi. Radit baru membuka sebagian mulutnya saat Bu Nurmala kembali berseru. "Pak Radit, saya ini minta tolong ke Pak Radit, karena Pak Radit satu-satunya guru yang belum pulang." Bu Nurmala menyahut cepat, seolah tahu Radit hendak memprotes keputusannya. Radit menerima berkas itu dengan malas. Percuma ia memberikan sejuta alasan. Sebagai guru baru di sekolah ini, sudah wajar ia menerima tugas-tugas mendadak yang pastinya dihindari oleh rekan-rekan gurunya yang lain. Radit mengangguk pelan. "Siap, Bu Nurmala." Radit menjawab dengan nada kalimat termanis yang dibuat-buat. Tanpa disangka, Bu Nurmala membalas tak kalah manisnya. "Sama-sama Mas Raditya." Kacamata bulatnya ikut bergerak naik turun mengikuti gerakan pipinya yang padat berisi. Bu Nurmala membalikan tubuhnya yang megah dan berjalan anggun meninggalkan Radit yang terperangah menahan rasa mual di tenggorokannya. Radit berjalan tergopoh menyusuri lorong-lorong sekolah. Dia melewati lapangan basket yang penuh dengan anak-anak berpostur tinggi dan berambut modis. Di pinggir lapangan, barisan siswi perempuan kelas 10 berteriak histeris memanggil idola mereka yang sedang mandi keringat di tengah lapangan. Sekolah ini memang tak pernah sepi dengan sorak-sorai siswa semenjak pagi hingga malam. Sekeliling Radit tiba-tiba menjadi terang benderang. Lampu sekolah rupanya sudah dinyalakan Pak Manto sang penjaga sekolah. Anak-anak sudah menunggu di lab biologi Pak Radit. Radit mengingat pesan Bu Nurmala. Radit bergegas menuju gedung D dan memasuki lorong gelap panjang lokasi laboratorium sekolah berada. Radit celingukan mencari papan nama lab biologi. Sekolah ini sangat besar, tak mudah menghafalkan seluruh ruangannya bagi dia yang baru bekerja 2 bulan di sini. Lab fisika, lab komputer, lab kimia. Radit membaca cepat papan nama tersebut dalam gelap. Kenapa Pak Manto belum menyalakan lampu di gedung ini? Radit bersungut kesal sambil bersusah payah membawa tumpukan soal ujian dan tas laptopnya. Sudah 1 menit Radit berputar-putar dalam kesunyian
mencari ruangan tersebut. Hentakan sepatu pantofelnya bergema memantul-mantul di tembok. Sejenak, Radit teringat kata-kata Pak Lasto, guru fisika kemarin lusa. Mas Radit, tahu cerita legenda di sekolah kita nggak? Radit menggeleng tegas. Dia memang tidak tertarik dengan kisah-kisah tahayul. Laboratorium di gedung D kita itu terkenal wingit, Mas Radit. Guru-guru di sini tidak ada yang berani masuk laboratorium setelah jam 5 sore. Banyak penampakan, Mas. Radit menggeleng kepala cepat, mencoba membuyarkan ingatan percakapan tersebut dari kepalanya. Tiba-tiba terdengar deru napas berat di belakang leher Radit. Napas itu mengeluarkan aroma misterius, membuat bulu kuduk siapapun akan merinding. Radit berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Radit memandang berkeliling mencari sang pemilik nafas misterius tersebut. Kosong. Radit menggigil dalam kegamangan. Jantungnya berdegup keras demi menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan gedung ini. Jangan-jangan cerita Pak Lasto itu benar. Ada hantu di gedung D ini. Radit ingin berteriak minta tolong. Siapa tahu Pak Manto dan anak-anak basket bisa mendengar suaranya. Namun Radit tak mungkin menjerit seperti anak perempuan. Hati kecilnya berteriak mengatakan bahwa ia laki-laki, ia harus kuat dan berani. Radit mempercepat langkahnya. Sesekali ia menengok cepat ke belakang. Kegelapan memanjang sepanjang lorong gedung ini. Tapi ia yakin seseorang atau sesuatu sedang mengikutinya. Ia melewati musola kecil gedung D saat sesosok bayangan hitam tiba-tiba berkelebat memacu adrenalinnya. Radit memutuskan berlari. Ia sudah tak peduli lagi dengan lab biologi atau anak-anak bandel peserta ujian susulan. Ia harus segera keluar dari gedung terkutuk ini. Radit terus berlari sampai berhenti di ujung lorong. Buntu. Nafasnya terengah-engah. Radit beruntung karena atap tempat itu bergenting kaca. Ada sedikit cahaya masuk menyinari tempat ia berdiri. Radit menjelajahi tempat kecil itu dengan kedua matanya. Lorong itu dibatasi 2 dinding bata, dengan menyisakan 1 lubang kecil di bawah. Lubang itu setinggi lututnya. Mungkin ini pintu darurat, pikir Radit panik. Dia memandang lorong gelap yang panjang seolah tanpa ujung di kejauhan. Tak sudi ia kembali melewati lorong maut itu lagi. Radit berjongkok mencoba membuka pintu besi berwarna oranye pucat yang mulai memudar warnanya. Sekuat tenaga, Radit menarik dan mendorongnya. Nihil. Pintu itu terkunci rapat. Radit terduduk lemas sambil meremas-remas rambutnya yang tak gatal. Peluhnya bercucuran. Sedetik kemudian, lambat laun terdengar sayup langkah kaki mendekat. Radit memicingkan telinganya. Langkah kaki tersebut bergaung di sepanjang lorong yang sepi. Radit sejenak menatap langit yang mulai gelap. Langkah kaki tersebut semakin nyaring mendekat. Radit memeluk kedua kakinya erat. Ia pasrah dengan nasibnya. Suara kaki tersebut sudah sampai di depan tempat Radit jatuh terduduk. Radit masih membenamkan kepalanya jauh ke kedua kakinya. Matanya terpejam erat. Pasrah menanti hantu pocong, kuntilanak, atau genderuwo yang berdiri di depan hidungnya. Radit siap menanti saat kematiannya. Pak Radit? Sebuah suara lembut namun berat bergema di kepala Radit. Radit mencoba menutupi kedua telinganya. Pak Radit,
Ini Iwan, Pak. Saya mau ikut ujian susulan. Suara tersebut selaksa guyuran es di atas kepala Radit yang mendidih karena ketakutan. Radit mendongakkan kepalanya, melihat sosok Iwan, anak kelas 11 yang 20 cm lebih tinggi daripada dirinya. Iwan masih memakai kaos basket warna merah hitam. Keringat bercucuran menuruni lehernya yang jenjang. Radit mencoba tegar berdiri, seolah tak terjadi apapun. Diluruskannya kacamatanya dan mencoba tersenyum meskipun pahit. Iwan membalas dengan senyum canggung. Mungkin Iwan heran melihat gurunya duduk di kegelapan seperti ini. Teman-teman sudah menunggu di lab biologi, Pak. Itu ruangannya terlihat dari sini, lanjut Iwan sambil menunjuk ruangan di sisi kiri Radit. Ruangannya terang benderang, dan ada papan nama besar warna coklat tua tergantung di ujung daun pintu sebelah atas. Lab biologi. Ruangan itu tersembunyi oleh posisi lemari buku yang melintang. Pantas dari tadi Radit kesulitan menemukannya. Radit tenggelam dalam kursinya yang keras. Matanya nanar menatap anak-anak paling susah diatur di sekolah ini. Radit berdeham keras pada Iwan yang mulai celingukan mencari bocoran jawaban. Iwan lantas melemparkan senyum yang menyebalkan. Radit melirik jam dinding yang sebagian tertutupi sarang laba-laba. 18.00. Waktu maghrib sudah tiba. Ruangan ini jauh masuk ke dalam, sehingga azan maghrib masjid tak terdengar. Kita break dulu, guys. Silakan menunaikan salat maghrib bagi yang menjalankan ya. Radit berdiri meninggalkan ruangan menuju musola di ujung gedung. Lorong menuju musola gelap dan pengap. Sarang laba-laba dan sampah kertas tampak berserakan di sepanjang loker yang memanjang menurut dinding gedung. Radit dan murid-muridnya berjalan berdesakan saling tak ingin terpisah dari rombongan. Lampu yang mati, exhauster udara yang tak bekerja, dan sarang laba-laba di mana-mana. Mereka semua sadar ada sesuatu yang kurang beres dengan gedung D ini. Radit masih terpekur dalam doanya ketika menyadari musola sudah sepi, meninggalkan ia seorang diri. Murid-muridnya mungkin sudah kembali menuju ruang ujian. Dia bergegas memakai sepatunya dan berjalan berjingkat sendirian, mati-matian mencari lab biologi terkutuk itu. Setelah 5 menit dalam pencarian yang melelahkan, ia akhirnya sampai juga di tempat tersebut. Badan Radit lelah sekali sehingga hal pertama yang ia lakukan adalah menghempaskan punggungnya ke sofa guru dan mati-matian menahan matanya agar tidak tertutup. Ia masih harus mengawasi ujian anak-anak itu sampai selesai. Antara sadar dan tidak, di selang kedua matanya yang membuka dan menutup, Radit mencoba menerka siswa yang datang di ujian susulan ini. Pertama, ada Iwan si anak basket kelas 11. Kemudian di sebelah kanan Iwan duduk Monica, anak pengusaha kaya yang nilai rapotnya selalu anjlok. Ada juga Sisi anak kelas bahasa yang hobi membolos demi shopping. Di belakang Sisi duduk Rendra, anak modifikasi motor yang hobi jajan dan nongkrong di kantin sekolah berjam-jam. Di sebelah Rendra ada Leni, gadis aneh dengan rambut kuncir 2 dan pipi merah yang selalu lupa membawa PR-nya ke sekolah. Kumpulan anak paling menyusahkan di sekolah ini. Lalu, sudut mata Radit menangkap sosok itu, duduk di pojok belakang ruangan, menunduk sambil tangannya sibuk mencoret-coret kertas. Rambut hitamnya tergerai lurus menutupi wajahnya. Baju OSIS putih abu-abunya sudah tak layak pakai.
kumal kecoklatan. Radit tidak mengenal sosok itu. Bahkan ia merasa tidak melihat kehadiran gadis itu tadi. Mungkin dia datang terlambat. Radit belum pernah melihat gadis tersebut. Mungkin berasal dari kelas yang tak ia ajar. Berarti ada 6 siswa yang mengikuti ujian susulan ini. Radit melirik jam dinding. Jam 18.45. Masih ada waktu lumayan lama. Radit ingin memejamkan matanya yang penat. Pak Radit? Radit terlonjak dari tempat duduknya. Ini Pak, sudah selesai. Rendra mengulurkan kertas ujian ke hadapan Radit. Radit sejenak menggosok kedua matanya yang tak gatal. Ia tertidur. Oke, kamu boleh keluar. Radit menerima kertas dari tangan Rendra. Sepintas ia melihat sudah ada 2 kertas ujian di mejanya. Radit menyapu pandangannya ke penjuru kelas. Monica dan Sisi tak nampak batang hidungnya. Mereka rupanya sudah mendahului pulang. Dasar anak zaman sekarang, pulang pun tak pamit pada dirinya. Tak berapa lama kemudian, Leni, si anak aneh, dan Iwan menyusul mengumpulkan ujian mereka. Thanks. Radit menyahut pendek. Masih kurang 1 siswi lagi di pojokan yang belum selesai mengerjakan ujian. Mari pulang sama-sama, Pak. Iwan menawarkan diri ramah. Apa Iwan ini tak tahu masih ada 1 siswi yang harus ia tunggu? Iwan sejenak mengangkat alisnya menunggu jawaban Radit. Karena tak juga mendapatkan jawaban, Iwan berbalik sambil menenteng tas basketnya. Radit kembali terbenam dalam kursinya. Sudah 10 menit berlalu, si murid misterius berambut panjang itu tetap menunduk. Radit mulai tak nyaman dengan suasana di ruangan tersebut. Ia melirik jam tangannya. 19.00. Waktu ujian sudah selesai. Mbak, waktu sudah habis. Radit berseru dari ujung ruangan. Tak ada reaksi. Si anak misterius tadi tetap menunduk. Wajahnya tersembunyi di balik gerai rambut hitam panjangnya. Mbak, ayo cepat kumpulkan. Saya harus segera pulang. Si rambut panjang duduk bergeming tak bergerak. Radit mulai tersulut amarahnya. Oke, kalau kamu tak mau mengumpulkan juga, akan saya tulis di berita acara ujian ini. Ancam Radit tegas. Radit meraih lembaran kertas di atas meja. Berita acara ujian susulan. Dengan sigap, Radit mengeluarkan pulpen dari saku bajunya dan bersiap mengisi lembar berita acara. Radit mencari nama si anak kurang ajar ini. 1. Monica Angelina. 2. Iwan Safik Ramadan. 3. Rendra Malik Syah. 4. Sisi Rodina. 5. Leni Nura Suprapto. Kertas itu Radit bolak-balik dengan penasaran. Hanya ada 5 nama peserta ujian di lembar tersebut. Tidak ada siswa nomor 6. Lantas, siapa nama anak ini? Radit berpikir keras sambil memainkan tutup pulpennya. Ia melirik dengan was-was dari ujung kacamatanya. Gadis antah berantah itu masih duduk mematung di kursi belakang ruangan. Semilir angin malam tiba-tiba masuk dari pintu yang terbuka. Bulu kuduk Radit berdiri seketika. Suasana di luar ruang sangat sunyi. Boleh jadi mereka sendirian di sekolah itu sekarang. Jangan-jangan anak itu hantu penunggu gedung D. Radit tiba-tiba menggigil kedinginan. Jantungnya berdegup tak beraturan. Seumur hidup, baru kali ini ia berhadapan-hadapan dengan makhluk tak kasat mata.
Radit bergegas merapikan kertas-kertas di hadapannya. Ia bersiap menghambur menuju pintu ketika tiba-tiba satu-satunya lampu yang menyala di gedung D mati. Radit bergerak dalam gelap. Lutut Radit menghantam sisi meja. Radit mengangguk keras. Ia buta, tak bisa melihat apapun. Dan si hantu anak sekolah satu ruangan bersamanya. Tak ada mimpi buruk yang lebih seram dari keadaannya saat ini. Radit memejamkan mata dan mulai menangis. Ia sudah pasrah dan menanti maut yang tak pernah ia bayangkan. 1-2 menit Radit terpaku dalam gelap dan sunyi. Bibirnya basah oleh kata-kata kepasrahan kepada Tuhan. Ketika tiba-tiba lampu lab biologi menyala lagi. Radit merasa lega. Tapi ternyata mimpi buruknya menjadi lebih menyeramkan. Si hantu murid tak lagi duduk di bangku belakang, namun justru berada tepat di meja di hadapannya. Duduk terpekur di meja ujian siswa yang tadi diduduki oleh Iwan. Radit melolong pasrah. Si murid hantu tetap menunduk dengan rambut panjangnya yang tergerai. Lampu kembali mati. Kali ini Radit tak mau membuang waktu. Ia berlari sebisanya menuju pintu keluar. Tak dihiraukannya kertas ujian maupun benturan berikutnya pada sisi-sisi meja. Ia terus berlari. Radit terus berlari menyusuri lorong gedung D yang gelap dan panjang. Sampai akhirnya Radit menabrak tubuh tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pak Manto, sang pemilik tubuh, terjengkang ke belakang. Radit yang panik bergegas menolong tukang kebun sekolah tersebut. Maaf Pak Man, saya buru-buru. Radit tersengal menjelaskan. Ada apa Pak Radit? Kok ketakutan seperti itu? Pak Manto berusaha berdiri sambil mengibaskan celananya yang berdebu. Mulut Radit membeku, tak bisa berkata-kata. Pak Manto yang tanggap dengan situasi segera memberikan sinyal kepada Radit untuk mengikuti dirinya. Rupanya Pak Manto sudah menangkap peristiwa yang menimpa Radit. Mari ikut ke gubuk saya Pak. Pak Manto berjalan menuju pondoknya diikuti Radit. Jadi begini ceritanya Pak Radit. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Pak Manto. Rumah itu gelap dan berbau tanah. Ternyata memang belum dipasang keramik. Mata Radit berkeliling menjelajahi rumah dinas penjaga sekolah tersebut. Almari tua berwarna coklat muda dengan kaca pecah berdiri tegap di sudut ruangan. Kulkas warna putih yang sudah berkarat berada di sebelahnya. TV tabung ukuran 21 inch yang tampaknya sudah rusak juga berjejer tak jauh dari situ. Jam dinding yang mati mematung tepat di atasnya. Radit mendongak ke atas. Pilar penyangga dari kayu sudah bengkok di beberapa bagian. Genting-genting tua berjajar tak rapi. Rumah itu belum ada internet. Seekor tikus kurus berlari melintasi kayu atap di atas kepala Pak Manto. Radit bergidik risih. Namun ia berusaha tersenyum, mencoba menghormati sang tuan rumah. Gedung D itu memang menyimpan kisah suram, Nak Radit. Pak Manto berkata tajam sambil menghirup rokok kreteknya. Asap memenuhi ruangan. Radit mencoba menahan batuk. Ia memajukan duduknya, tertarik dengan kisah apa yang hendak keluar dari lisan Pak Manto. Sebenarnya tadi Nak Radit bertemu apa dan siapa?
Desak Pak Manto seakan sudah menebak kisah seram yang baru dialami Radit. Sosok perempuan setengah baya masuk ke ruang tamu menyajikan 2 gelas teh hangat. Rupanya istri Pak Manto. Radit mengangguk hormat. Saya bertemu lembut Pak Manto. Anak sekolah berpakaian OSIS. Saya kira itu siswa juga yang ikut ujian susulan. Ternyata hantu itu bahkan tidak tercatat namanya di daftar siswa peserta ujian. Radit bercerita panjang lebar sambil menyeruput teh hangatnya. Hantunya perempuan, rambutnya panjang hitam menutupi wajahnya. Ngeri Pak, sambung Radit. Pak Manto tertegun sesaat. Kemudian bertatapan mata dengan Bu Manto yang juga termangu memandang suaminya itu. Bu Manto segera berbalik masuk lagi ke dalam rumah. Pak Manto semakin dalam menghirup rokok kreteknya. Gedung D itu memang ada hantu perempuan yang bersemayam, Nak. Pak Manto menerawang ke atap rumah memulai ceritanya. Kami biasa memanggilnya Menur. Dia itu dahulunya adalah siswi di sekolah ini. Anak itu menjadi siswa di sini sekitar 30 tahun yang lalu. Katanya anak itu meninggal karena sakit, penyakit aneh. Sawan kalau orang dulu bilang. Wajah anak itu sampai mengoreng dan meninggalkan luka yang besar. Itu sebabnya hantu tersebut selalu menjulurkan rambutnya ke depan. Mungkin malu dengan wajahnya yang buruk. Radit terbengong mendengar kisah hantu Pak Manto. Ia teringat baju si anak hantu yang kumal kecoklatan. Pantas saja, ia sudah bergentayangan selama 30 tahun. Menur itu dahulu sampai kelas 3, Nak. Kurang sebentar saja ia bisa lulus. Tapi karena penyakitnya itu, dia meninggal beberapa hari sebelum mengikuti ujian sekolah. Itu sebabnya banyak guru di sini yang sering melihat penampakan Menur mengikuti ujian maupun ulangan di gedung D. Rupanya ada obsesi dirinya yang belum tertunaikan di dunia ini, sehingga dia menjadi arwah penasaran. Radit semakin terhempas ke kursi rotanya, menyadari cerita seram Pak Manto. Jika obsesinya itu belum tertunaikan, Menur akan tetap gentayangan mengganggu guru-guru di sini, Nak, sambung Pak Manto. Radit jadi teringat dia sempat memaksa Menur menghentikan mengerjakan ujiannya karena waktu yang habis. Radit bergidik ngeri membayangkan Menur yang akan mengamuk, mencakar wajahnya atau bahkan menggigit lehernya. Perutnya mual menahan kalut. Nak Radit, sekarang pulang saja, tenangkan diri. Semuanya saya kira akan baik-baik saja besok. Pak Manto mencoba membesarkan hati Radit. Radit mengangguk pelan, kemudian menghabiskan teh manisnya dalam sekali teguk. Ia kemudian beranjak berdiri dan menyalami Pak Manto. Baik Pak Manto, terima kasih. Saya pamit dulu. Salam buat Bu Manto. Radit bersiap meninggalkan rumah tersebut. Ketika hendak keluar menuju pintu, dari sela punggung Pak Manto, pandangannya jatuh ke kamar bertirai merah di ruangan tersebut. Ada bayang-bayang bergerak perlahan di dalamnya. Radit berpikir, apakah itu Bu Manto? Tapi kemudian matanya melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti. Di atas dipan tempat tidur yang terlihat sebagian di dalam kamar, Radit melihat baju OSIS kumal kecoklatan, mirip yang dipakai Menur. Mulut Radit membeku. Matanya menatap Pak Manto ketakutan. Tapi Pak Manto hanya tersenyum tajam. Radit sejenak tertegun dan kemudian mencoba mengalihkan ketakutannya. Mungkin itu baju biasa.
Radit melangkah keluar menuju tempat parkir sekolah. Cukup sudah petualangannya hari ini. Aku cuma mau pulang. Selesai. Nah, apa kalian udah cukup jelas mendengarkan suara-suara asing di menit ke-24 tersebut? Kalau belum, coba ulangi dengarkan lagi. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.